Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang banyak sekali, khususnya orang-orang Muslim dan juga orang biasa di dunia, belum memahami kanker itu dari mana. Menurut penelitian, ada kanker itu dari sering makan sate. Kanker itu sering makanan-makanan yang terindikasi ada bahan kimia. Kanker itu banyak sekali penelitian yang selama ini menurut saya itu belum bisa ketemu, karena kalau memang dari bahan kimia ya banyak orang yang mati sama karena makanan tersebut dikonsumsi oleh banyak orang dan rata-rata mengandung zat kimia. Rata-rata mengandung zat kimia. Okay. Ya, nah kalau saya adalah lebih ringan sebenarnya, yaitu kita mencoba menganalisa, bukan mencoba ya, ini sudah meneliti sih, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kanker ini disebabkan dari buah marah. Baik marah itu yang disimpan di dalam dada, jadi udah momennya berantem antara suami istri gitu ya, itu disimpan di dada, khususnya cewek ya, khususnya wanita, simpan terus, marah disimpan terus. Memang pada saat itu belum muncul kanker. Nah, menurut penelitian saya, kanker itu muncul itu nanti ada beberapa tahap dari umur si pasien. Ada kanker itu muncul pada saat di bawah umur 40 atau 45 sama di atas 45. Nah, kalau kanker itu mengenai seseorang anak di bawah umur 45 atau belum nikah mamanya ya, di umur 30 ke bawah karena belum nikah. Nah, kanker ini insya Allah disebabkan si adik yang terkena kanker payudara tersebut itu sering menyimpan marah kepada salah satu orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Dan itu kalau memang ditanyakan beneran, dia akan jawab iya. Kalau mau jujur ya. Karena memang itu disebabkan seperti itu. Kenapa muncul pada anak-anak? Ya, memang para peneliti sudah hanya bercerita bahwa kanker itu tidak mengenai orang yang dewasa, anak-anak juga. Oke, kalau kanker mengenai anak di bawah umur 30, kemudian di atas akil balik, dia berarti menyimpan marah dengan orang tuanya. Tapi kalau kanker yang diderita oleh anak sebelum akil balik, yang banyak sekarang anak-anak penderita kanker yang digembar-gemborkan. Nah, ini bagi orang tua nih, kalau menginginkan anaknya jangan terkena kanker, atau anaknya yang sudah terkena kanker pada anak-anak yang sebelum dia akil balik, insya Allah itu disebabkan dari orang tua si anak tadi sering marah atau menyimpan marah kepada kakek atau neneknya si anak tadi. Jadi itu kuncinya. Makanya kenapa adik yang belum akil balik dia terkena kanker, karena orang tuanya menyimpan marah dan atau marah kepada kakek atau neneknya si adik tadi. Dan ini belum pernah diteliti oleh orang-orang pintar, itu baik itu di Eropa, di Amerika, belum pernah. Nah, kenapa saya bisa bercerita seperti ini? Karena saya sudah sangat sering menerima pasien kanker, baik itu anak kecil. Kalau anak kecil, mamanya ada yang kena kanker leher rahim, kanker serviks mamanya. Anak kecil, SD, pasti kalau teman-teman yang meriksa, teman-teman orang pintar dokter itu pasti ngomongnya, ini anak ini sejak kecil sudah melakukan hubungan suami istri. Pasti begitu rata-rata. Padahal enggak, belum pernah anak kecil itu. Karena kalau udah kanker serviks itu pasti begitu. Kalau saya enggak. Kalau anak belum akil balik, ini orang tuanya. Kalau kanker serviks, saya cuma tanya siapa di antara ibu atau bapak yang emosional ngomel kepada orang tuanya, kepada orang tua atau kepada kakek atau nenek si adik ini. Nanti ngomong saya, Ustadz. Nah, itu yang harus diperbaiki.
Dan pada saat si ibu itu mau memperbaiki, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada orang tuanya, dan dia terus istiqomah dilakukan, si adik insya Allah kankernya sembuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagi yang di atas akhil balik, di bawah 30, dia belum menikah, dia menyimpan marah dengan orang tuanya. Dan itu sama seperti apa yang tadi saya ceritakan, dia menyimpan marah atau marah kepada orang tuanya, sehingga dia muncul kanker pada payudaranya. Seperti itu. Nah, kalau dia sudah menikah, tapi di umur 40 baru muncul, berarti dia ada marah dengan orang tua, tapi pemicunya suaminya. Pemicunya, triggernya itu suaminya. Jadi sebenarnya dia sudah punya marah dengan orang tuanya, tapi karena suaminya menurut si ibu-ibu muda ini jengkelin, akhirnya dia marah juga kepada suaminya. Itulah trigger sehingga menjadikan munculnya kanker. Cara penyembuhannya adalah dia harus minta maaf kepada suaminya, dan dia minta maaf kepada orang tuanya yang setiap saat dia sering marah. Kemudian istiqomah dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, kemudian dia mau jadi anak yang soleh atau solehah, maksud saya solehah, insya Allah Allah memberikan keringanan demi keringanan demi keringanan, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Seperti itu. Nah, kalau dia itu kena kanker di atas umur 45, umpamanya 50 umpamanya, atau 55 umpamanya, di antara seperti itu, insya Allah ini berhubungan dengan marah yang disimpan kepada suami. Insya Allah persentase terbanyak atau terbesar itu pada suami, insya Allah. Jadi kanker itu adalah, kenapa itu bisa muncul? Sebenarnya Rasul itu sudah mengisyaratkan, la taktab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Cuma orang-orang Islam itu nggak paham hadis tersebut, itu nggak paham. Pokoknya taunya nggak marah itu nanti masuk surga. Hanya itu aja. Tapi aplikasinya nggak ngerti, yang nggak marah itu bagaimana. Umpamanya ada nih teman saya, umpamanya dia berusaha untuk tidak marah sama istri, umpamanya, atau istri berusaha tidak marah sama suami. Nih, suatu ketika si istri itu mau, suami istri itu mau ke ini nih, mau suntik booster nih ceritanya. Si istri itu ribut aja di situ, di puskesmas atau di mana ribut. Nah, akhirnya suaminya nggak betah juga, jengkel. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, kejengkelan karena pikiran, itu ada. Bukan kanker istilahnya, tetapi bisa aja kena radang selaput otak. Nah, karena memang fokusnya kan lihat istrinya jengkelin, dia kan berpikir nih, nah itu nanti radang selaput otak. Nah, padahal biasanya kalau radang selaput otak itu, kata orang-orang pinter, katanya itu berhubungan dengan orang tersebut itu kena HIV. Katanya. Tapi kalau saya enggak lah, insya Allah enggak. Nah, itu juga berbahaya. Makanya suuzon dilarang. Suuzon dengan marah nggak boleh. Berpikir dengan marah nggak boleh. Nanti macam-macam. Kalau yang mengenai, maaf Pak Ustadz, yang payudara itu jenis marah yang bagaimana? Karena tadi marah yang berpikir akhirnya kena di selaput otak gitu. Kalau yang payudara menyimpan marah, jadi marah itu sudah disimpan, maksudnya udah mau diomongin tapi nggak bisa. Saya kasih contoh begini nih, nih. Umpamanya ada seorang nih pejabat nih, suaminya pejabat nih, ya, pejabat otoriter, ada kaku, ada emosional, susah diberi masukan. Nah, si istri ini kan nggak kerja. Nah, karena si istri nggak kerja dan istrinya sendiri itu bukan tipikal yang halus, yang biasa, enggak. Tipikalnya juga emosional. Sebenarnya tipikalnya sama dengan tipe suaminya. Nah, kalau ada otoriter seperti itu, istrinya kan yang bagian yang tertekan dia biasanya. Tertekan dia dengan emosi, pokoknya si istri harus ikut suami, harus gini. Kemudian kalau suami dikasih itu enggak gitu. Nah, lama-lama dia nggak bisa mengembangkan unek-uneknya, nggak bisa diceritakan. Dan itu sejak menikah itu seperti itu. Nah, suatu ketika di atas umur 45 baru Allah itu mengizinkan munculnya kanker payudara.
Nah itulah dia insya Allah diawali dari menyimpan marah kepada suami karena suaminya otoriter, kaku, sulit diberi masukan, ya seperti itulah akhirnya si istri yang emosional ya kena dia dampaknya. Salah satu contoh seperti itu. Kalau mamanya istrinya agak lebih pendiam, sama. Kalau mamanya ngasih tahu suami, mamanya ngasih tahu suami, Pak tolong ini, dia bilang iya, gampang, mamanya. Kemudian belum dikerjain, diingetin sama suaminya, Pak kok belum dikerjain, kamu nggak usah ngomong lagi kepada saya tahu kok apa yang saya kerjain. Istrinya diem nih, kan gitu. Suatu ketika sampai malam sampai ini nggak dikerjain juga, lah kan jengkel istrinya. Nah, marah ini disimpan. Dan itu kan nggak sekali dua kali persoalan itu terjadi pada suami istri. Dan itulah yang akhirnya karena apa? Nggak taunya memang diskusi nggak ada di dalam keluarga. Makanya salah satu kalimat, salah satu kata di dalam Quran, wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia ini harus kita plot di dalam keluarga. Karena musyawarah inilah yang sebenarnya bisa menjadikan seseorang itu bisa terhindar dari kanker. Kalau dia bisa mengeluarkan unek-uneknya, suaminya itu bisa menerima dengan baik. Dicari jalan keluar. Dicari jalan keluar di dalam kehidupan sehari-hari, kan seperti itu. Nah ini musyawarah dalam segala urusan ini bisa melepaskan unek-unek. Sehingga yang di sini disimpan kejengkelan, kekakuan, apa dan sebagainya, itu bisa dia ungkapkan, bisa keluarkan, sehingga di sini tidak ada terjadi sesuatu. Istilahnya kalau boleh saya cerita, pada saat seseorang itu marah, biasanya orang muslim atau orang manusia itu jarang namanya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Habis marah itu jarang mohon ampun, malam itu jarang mohon ampun. Mohon ampun itu kalau sudah tua, kalau sudah kena penyakit, nah itu baru mohon ampun, agak-agak serius. Makanya saya mengingatkan saudara-saudara kita semua, khususnya yang muslim itu, cobalah belajar untuk tidak marah, belajar. Karena Rasul juga menyuruh kepada kita untuk tidak marah, disuruh untuk bermusyawarah, disuruh untuk lembut hati. Kan banyak cerita Rasul itu yang sangat baik, sangat indah perilakunya Rasul. Jarang kita itu bisa memahami bahwa akhlak Rasul itulah yang harus kita contoh, kita ikuti. Nah, insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk suami yang maaf Pak Ustadz itu yang otoriter seperti itu bentuk penyakitnya kira-kira apa Pak Ustadz? Nanti bisa aja kalau dia emosionalnya tinggi, bisa aja dia kena stroke. Wah. Bisa. Emosionalnya tinggi kan, gila otoriter kan kadang-kadang diem nih, karena pejabat tinggi kan diem gini. Kalau dia ada masalah marah sih diem dia. Nah lama-lama pecah pembuluh darah, stroke, seperti itu. Jadi jangan dianggap kalau yang seperti itu terus nanti aman dari penyakit. Enggak. Penyakit itu selalu mengintai jika seseorang atau manusia, bukan muslim aja, itu kalau dia keluar dari syariat. Ada kesalahan. Ada kesalahan lah, jelas. Nggak mungkin Allah itu memberikan penyakit pada seseorang itu tidak ada dosa, nggak mungkin. Karena jelas awalnya adalah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Dan alhamdulillah atas izin Allah banyak teman-teman yang terkena kanker itu alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala kalau nurut, kalau mau berubah, kemudian dalam tobat istiqomah, belajar untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, baik di depan suami atau di hadapan Allah, harus dikerjakan. Nah, itulah yang namanya berperang melawan hawa nafsu. Kalau berperang melawan hawa nafsu, itu nanti pahalanya bisa melebihi, insya Allah, melebihi perang Badar. Makanya sulit. Berperang dengan hawa nafsu itu sulit. Tapi tetap kita harus belajar. Ustadz, saya mau tanya nih, saya punya dua teman, dua-duanya sudah meninggal akibat kanker payudara nih. Yang pertama umur 50 tahun belum menikah, kena kanker payudara, meninggal. Yang kedua sudah berkeluarga, umur 50-an juga meninggal. Yang saya tanyakan adalah
berapa lama, ataukah sama ataukah beda-beda masa proses dari muncul sampai dia parah atau meninggalnya itu, Ustadz? Apakah rata-rata sama masanya atau berapa lama gitu, atau beda-beda setiap orang? Insya Allah beda-beda. Intensitas marah seseorang itu kan beda. Jumlah marah seseorang kalau dihitung umpamanya itu tetap beda. Kemudian yang menyebabkan meninggal cepat atau tidak meninggal atau sembuh itu juga ada kesalahan kepada siapa dia itu bisa meninggal cepat atau belum sembuh, dan maksudnya agak lama kemudian sembuh. Kalau dia itu marahnya dengan kerabat, teman, saudara, dia bisa kena kanker tapi jarang sekali. Itu gampang sembuhnya. Kasih obat, kemo, selesai. Dan kalau mamanya dia marahnya dengan suaminya, ini agak berat. Biasanya di kemo, kemudian ini kemo ya, kemo bisa, insya Allah bisa, tetapi dia harus berubah. Tapi kalau si ibu tadi itu dengan suami marahnya masih tidak berubah, kanker itu akan muncul lagi. Jadi kuncinya itu harus ada perubahan untuk tidak emosi, tidak marah lagi dengan objek yang dia marahi. Itu kuncinya di situ, obatnya malah di situ. Jadi kalau memang dia itu ingin sembuh total dari kanker, dan kankernya itu gara-gara karena dia sering menyimpan marah pada suami, biasanya prosentasenya insya Allah bisa sembuh. Prosentasenya. Asal tidak ada dendam. Kalau dia itu marah dengan suami, kemudian ada dendam, wallahu alam. Biasanya pasien ini kalau saya amati, oh ini ada dendam, saya bilang, hilangkan dendam Bu pada suami. Hilangkan dendam. Kalau ibu bisa menghilangkan dendam, walaupun itu belajar, insya Allah kanker ini bisa lepas. Nah, kalau sudah dendam, insya Allah Ustadz saya belajar, saya bisa menerima keadaan suami saya yang begini, saya belajar menerima, dan saya lihat pada waktu beliau itu ngomong, saya belajar menerima, saya lihat wajah. Oh, kayaknya wajahnya dia tulus nih. Nah, di titik itu doa saya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi yang masih bisa menjadi kesembuhan itu kalau marahnya dengan suami. Tetapi dia harus istiqomah juga memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada suami. Nah, yang berat itu adalah dia jengkel kepada orang tuanya, tidak terlacak. Ya, tapi kalau orang itu sadar, dia ingat, iya saya dulu sering menyimpan marah sama ibu saya. Kemudian dia tertrigger oleh suaminya yang jengkelin dan bikin dia marah. Dua masalah ini jadikan satu, bisa aja itu menjadi kanker payudara. Dan itu agak lebih berat nanti daripada dia hanya marah dengan suaminya. Kesembuhannya agak lebih berat, lebih lama istilahnya. Nah, kalau itu di kemo, memang itu hilang, nanti berapa bulan itu muncul lagi. Nah, kalau saya tetap minta maaf kepada suami, mohon maaf kepada orang tua, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kerjakan istiqomah terus-menerus dan berubah. Dengan suami mulai terbuka, dengan ibu umpamanya atau dengan ayah mulai sayang kepada beliau. Nah, ini perubahan ini dilihat oleh Allah Ta'ala karena perubahan itu menjadi amal soleh. Dilihat oleh Allah Ta'ala melalui malaikat raqib. Nah, itu dilaporkan terus-menerus. Nah, disitulah insya Allah Allah memberikan kemudahan sembuh. Yang susah adalah kalau dia marahnya sama orang tua. Kalau marah sama orang tua, umpamanya ada seseorang, dia belum nikah tapi kena kanker, nah ditunggu aja, berarti dia marahnya sama orang tua. Nah, kalau udah marah orang tua, nunggunya biasanya dia nggak lama kok biasanya. Apalagi kelihatan dia cenderung emosional, nggak lama hidupnya. Waduh. Nggak lama, mau diobatin kayak apa? Nggak lama. Karena dia nggak ngerti, maunya dia seorang muslim, dia nggak tahu cara menyelesaikan kanker. Kalau udah dipikir di kemo maupun di Singapura, mau di Penang, itu dikiranya sembuh. Di umur itu saya bilang enggak, di umurnya dia urusannya dengan Allah, dia marah dengan orang tua. Kalau itu tidak dibuka, dia nggak akan bisa sembuh. Walaupun orang ini sedekahnya rajin, sholatnya rajin, tapi
pada titik hubungan baik sama orang tuanya jelek, apakah itu juga mempercepat atau memperlambat masalah ini? Sedekah, sholat, puasa, baca Quran, orang itu tetap mati, Ji. Iya. Nggak peduli dia jelek atau dia nggak sedekah, dia kurang ajar, dia preman, dia apa aja, mati aja tetepan dia. Nah, cuma karena perbuatan tidak baiknya, perilaku tidak baiknya, itu mempercepat aja. Makanya dalam Quran diceritakan ada proses meninggalnya seseorang. Walatul kubi aidikum ila tahlukat. Itu proses meninggalnya seseorang. Artinya apa? Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Allah itu sebenarnya sudah menerangkan dalam Quran. Dengan perbuatan berarti ini perilaku orang sehari-hari. Kalau orangnya marah terus-menerus dengan orang tuanya, dengan suaminya, ini bab kanker ya dia akan kena. Kalau di sini Allah sudah menceritakan sampai ke arah binasa, berarti di sini orang ini nggak akan paham. Dan banyak manusia di bumi ini nggak paham. Makanya ayat ini, belakang ayatnya disambung dengan kalimat yang bagus. Sambungannya apa? Wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Loh, kan jelas beda. Yang tadi itu jangan sampai menjerumuskan diri manusia itu dengan perbuatannya ke dalam kebinasaan. Jadi manusia itu sudah sampai binasa itu Allah sudah menceritakan. Kalau kamu itu berbuat ngawur keluar dari syariat, binasamu itu binasa bukan karena Allah yang menginginkan binasa, tapi kamu keluar dari syariat sehingga umurmu itu nggak akan panjang. Makanya Allah menyuruh wa asinu, dan berbuat baiklah. Makanya kita harus selalu berbuat baik. Kalau dengan berbuat baik, rezeki-rezeki kita itu akan disiapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, caranya, kalau mamanya kanker, yaitu tadi, ingat, di umur berapa, itu nomor satu itu harus tahu. Mamanya saya mulai kena di umur 50, berarti ini kondisinya dia marah dengan suaminya. Rata-rata, dan itu harus diakui. Bukan saya memaksa mengaku, enggak kok. Penelitian saya, hampir semua penyakit kanker itu begitu. Hampir semua penyakit, kecuali orangnya yang tidak mau meminta maaf, tidak mau dia itu salahnya terungkap. Sudah, saya nggak ngerti. Kondisi luar biasa itu. Itu kondisi ngeyel. Resikonya ya silahkan di ini sendiri. Kalau memang yang nurut ya alhamdulillah banyak diberi kesembuhan. Makanya umur itu menentukan, oh berarti saya dengan suami minta maaf. Kemudian yang mengunci kanker itu agak sulit untuk selesai, itu biasanya emosi itu masih ada, dia masih punya. Kemudian kekakuan masih ada. Kekakuan itu gimana sih? Ya kalau udah marah itu terus diem, nggak ngomong berjam-jam, sehari 2 hari itu bisa. Nah itu kekakuan namanya. Padahal dalam keluarga kan tidak boleh. Makanya Allah menyuruh kita sebagai seorang muslim, diceritakan dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu salah satunya itu. Makanya maksud dari ayat ini tidak hanya menyuruh anaknya hanya belajar agama, bukan di semua lini. Belajarin anaknya untuk belajar ngomong yang baik, memberikan pelajaran pada istrinya ngomong yang baik, memberikan pelajaran pada anak dan istrinya berakhlak yang baik, memberikan pelajaran anak dan istrinya mau menerima takdir Allah itu dengan lapang dada. Itu pelajaran baik, itu mencegah dari perbuatan salah dan dosa atau bahkan nanti masuk neraka. Itu tugas imam. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Ayo belajar bagaimana jangan sampai kita itu salah. Setiap saatnya pelajaran agama dari Allah Ta'ala itulah sebenarnya penyembuhnya. Makanya diceritakan dalam Quran, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ceritakan, hei kamu sekalian manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yaitu Quran. Quran, penyembuh penyakit di dalam dada. Di dada ada hati. Penyakitnya ya penyakit yang keluar dari syariat itu dianggap penyakit.
Nah, itu penyembuhnya Quran itu. Karena penyakit hati itu bisa merembet ke arah fisik. Yang tadi marah yang terus-menerus bertahun-tahun, dia akan menuju fisik, yaitu kanker payudara. Kalau nggak percaya, monggo, nggak apa-apa, silahkan. Kalau sakit, silahkan berobat. Pilih, mau kembali ke jalan Allah, meluruskan syariat, atau memilih dengan orang lain yang kelihatannya memberikan kesembuhan, monggo memilih. Kalau menurut saya seperti itu, harus kembali pada Quran. Ya, makanya diceritakan penyembuh penyakit dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk berarti ayat Quran itu petunjuk, bisa menjadi pelajaran. Dan rahmat kalau dia itu mau melakukan ini, ya dia akan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz. Waduh, penjelasannya ya Ji.